Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, anak-anak sekalian dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya Pendeta Adi Cahyono akan bersama-sama dengan Ibu Bapak Saudara sekalian merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Hari ini Selasa tanggal 23 Januari 2024. Saya senang kita terus bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan merefleksikannya dalam perjalanan kehidupan kita. Tema yang saya pilih hari ini masih terkait dengan nuansa tahun baru, yaitu mengejar hari esok. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali datang kepada Tuhan untuk bersama-sama membaca, merenungkan bagian firman Tuhan dan merefleksikannya dengan perjalanan kehidupan kami di masa ini. Tuhan, tolonglah Roh Kudus memampukan kami beroleh pengertian dan memampukan untuk melakukan kebenaran firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mengejar hari esok. Ini sebuah tema yang mengingatkan kepada kita bahwa kita akan terus melangkah menuju hari esok. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi kita tetap harus optimis dan yakin Tuhan bersama dengan kita. Dalam perjalanannya seringkali apa yang kita kejar di hari esok adalah sesuai dengan apa yang menjadi visi kita, menjadi rencana kita, menjadi cita-cita kita, bahkan mungkin ada yang menjadi resolusi kita di awal tahun yang kita susun. Namun kita harus mengakui dan menyadari ada banyak hal yang tidak kita tahu akan hari esok. Seperti judul lagu, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Lagu ini mengingatkan juga kepada kita bahwa kita memang tidak tahu akan hari esok. Tapi kita harus optimis, harus yakin langkah kita tetap dan tegap. Tapi ada satu yang membuat kita harus mempunyai dasar keyakinan yang benar. Bukan kehebatan kita, bukan referensi-referensi yang kita punyai, kita miliki, baik informasi tentang ekonomi, informasi tentang politik, informasi-informasi lainnya yang membuat kita optimis, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita yang menjadi dasar buat kita optimis, yakin, dan melangkah adalah Tuhan Allah sendiri. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Yakobus. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan 15. Di sini diberi judul, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Ibu bapak sekalian, firman Tuhan ini merupakan seruan surat Yakobus kepada orang-orang pada saat itu yang hidupnya begitu sangat mengandalkan kemanusiaannya, kehebatannya, kemampuan finansialnya, kemampuan intelektualitasnya. Bahkan dengan berbekal itu mereka melakukan hal-hal yang bukan hanya merendahkan, menyakiti sesama, melukai, tetapi juga mereka mengabaikan Tuhan Allah. Sehingga terlalu yakin untuk mereka tidak butuh Tuhan lagi. Penulis surat Yakobus mengingatkan bahwa manusia, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Penulis Yakobus mengingatkan bahwa manusia itu fana. Hidupnya itu sesaat saja seperti uap. Kalau kita melihat uap ya Bapak Ibu, entah uap misalnya habis bikin kopi yang airnya mendidih, kemudian keluar asapnya, itu kan hanya sesaat saja. Kena angin sebentar aja dia akan habis lenyap. Ini memberikan sebuah gambaran kehidupan manusia itu juga seperti itu. Sesaat saja. Walaupun sesaatnya itu bukan seperti uap dalam kopi tadi ya, hanya hitungan detik atau 1 menit sudah nggak kelihatan. Tetapi ini mau menjadikan kiasan bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidak selamanya. Kefanaan manusia itu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus
benar-benar bergantung kepada Allah. Banyak hal yang bisa mengingatkan kepada kita akan keterbatasan, kefanaan kita. Oleh sebab itu, penulis Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mengatakan jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Ibu Bapak sekalian, ayat ini mungkin sudah tidak asing buat kita. Bahkan mungkin sudah menjadi sebuah kebiasaan ketika kita menyampaikan sesuatu rencana dan seterusnya, kebaikan ataupun juga kegiatan yang akan dilakukan sebenarnya niatnya baik, kita terlalu yakin. Tetapi kadang-kadang niat baik, rencana baik belum tentu itu juga akan kejadian baik. Oleh sebab itu mari kita terus menyadari, mengatakan jika Tuhan menghendakinya, itu bukan sebuah ungkapan dalam bibir saja, lip service saja, tetapi sebuah penghayatan iman bahwa apa yang kita rencanakan akan hari esok, apa yang akan kita kerjakan hari esok, meskipun itu baik sekalipun, maka kita harus mengandalkan, membawanya kepada Tuhan, memintanya kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati, menghendaki seturut apa yang menjadi rencananya dalam hidup dan kehidupan kita. Keberserahan ini menjadi penting buat kita untuk kita bisa menerima apapun yang akan terjadi hari esok. Kita meyakini bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Terkadang doa kita dijawab Tuhan, dikabulkan. Berarti apa yang kita minta itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika apa yang kita minta belum dijawab Tuhan, berarti kita sedang diuji. Konsistensi kita, kesabaran kita, kesungguhan kita untuk terus menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika doa kita tidak dijawab Tuhan, maka itu menjadi sebuah hal yang juga kita yakini. Tuhan mempunyai rencana yang lain, yang lebih baik daripada yang kita rencanakan. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengejar hari esok terus harus kita lakukan, tetapi dengan mengandalkan Tuhan dan bersama Tuhan. Selamat menjalani hari-hari tahun 2024. Seminggu lagi oh, di Sapaan Gembala minggu depan bersama saya itu adalah hari terakhir di bulan Januari. Begitu cepat waktu berjalan. Hari esok harus terus kita jalani dengan iman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bila hari ini kembali boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami terus harus mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan dalam meraih hari esok, menjalani hari esok yang memang penuh dengan impian, rencana, resolusi, ataupun janji. Karena kami menyadari akan kefanaan kami, keterbatasan ataupun juga kerapuhan. Tolonglah kami agar terus mencari kehendak Tuhan dalam setiap rencana, kegiatan, atau apapun yang kami lakukan. Sehingga kami terus menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau berdoa, bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 22. Ada saudara Ho Yun Yi, ada Ibu Grace Paulita, Agnes Tambunan, dan juga yang pada hari ini berulang tahun, ada Ibu Helena. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tambahan usia ini membuat mereka sungguh-sungguh bersyukur dan berbahagia dan meyakini bahwa berkat penyertaan Tuhan juga terus akan dialami, dirasakan di masa-masa mendatang bersama dengan orang-orang terkasih dalam keluarga, dalam studi, pekerjaan, dalam kehidupan, pelayanan, dan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Saat ini Tuhan kami mau bersehati berdoa untuk orang-orang yang dalam kelemahan tubuh mereka karena sakit penyakit yang diderita, untuk Ibu Trisna Ningsih Sutejo, untuk Bapak Sutanto Harto, Ibu Nani Pangestu, juga untuk Bapak Rinto, secara khusus juga untuk Pak Tony Talar, kemudian untuk Olive yang juga dalam pemulihan pasca operasi, juga untuk
Saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya kasih karunia Tuhan terus mengalir, melingkupi mereka. Kami berdoa juga untuk para lansia yang kami kasihi, terus kami dukung dalam doa untuk Ibu Heni Cahya, untuk Oma Budi, Oma Sayan, Bapak Effendi, untuk Oma Sylvia Intan, untuk Ibu Sumihar, Oma Christine, dan saudara kami yang lain yang belum kami sebut satu persatu. Tuhan kami mendoakan agar kasih karunia Tuhan terus mereka alami rasakan, terutama lewat perhatian perawatan orang-orang terkasih, anak mantu cucu, para suster perawat. Kami menyerahkan agar kehidupan mereka terus dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur. Saat ini kami juga mendoakan Tuhan untuk pelayanan gerejamu GKI 5. Kami bersyukur Tuhan untuk segala karya pekerjaan Tuhan melalui gerejamu dan saat ini Tuhan berkati untuk mereka yang sedang mempersiapkan rangkaian pelayanan untuk panitia Paskah yang akan melayani di kepanitiaan Paskah tahun ini, yang Tuhan akan menemukan mereka untuk dengan sukacita dan penuh rasa syukur karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa negara kami. Kiranya limpahan kasih karunia Tuhan sungguh nyata, di mana anak-anak-Mu sebagai insan negeri ini boleh menggunakan hak politik di tanggal 14 Februari mendatang untuk pemilu, pemilihan presiden, legislatif, DPD, kepala daerah, semuanya nanti boleh menjadi hal yang nyata. Kami berkontribusi bagi proses demokrasi di negeri kami. Dan kami mohonkan perdamaian, kerukunan, ketenangan boleh benar-benar terus terjaga karena campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Akhirnya kami serahkan hidup kehidupan kami Tuhan seutuhnya ke dalam tangan. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupinya. Kami menaikkan doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih setialah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan karya Roh Kudus senantiasa menuntun, memimpin langkah kehidupanmu dari sekarang sampai selamanya. Amin.